Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Wahidatul Munah dari kelas TK1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai bias transistor. Nah, ini merupakan skema rangkaian dari bias transistor. Untuk komponennya sendiri dapat dilihat pada layar. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah percobaan. Yang pertama, pindahkan satu daya ke posisi on dan sinyal generator belum dimasukkan SW1 open. SW2 terhubung pada potentiometer. Putarlah potentiometer sehingga terjadi perubahan. Perhatikan perubahan yang terjadi dan analisislah dengan jelas. Nah, untuk membuktikan dari jawaban ini, mari kita langsung saja menuju ke aplikasi Proteusnya. Yang pertama ini, SW2 terhubung ke potentiometer dan SW1-nya masih open. Mari kita run. Nah, di sini potentiometer masih dalam keadaan stabil. Bisa dilihat ini Vin-nya sebesar 1,03 volt, Vout-nya sebesar 11,2 volt. Nah, saya akan mencoba menaikkan potensiometernya. Untuk tegangannya, input ini terus naik dan tegangan output terus turun apabila potensiometer dinaikkan dan arus input serta arus outputnya akan naik. Nah, ini apabila potensiometer ini masih stabil. Nah, sekarang saya akan mencoba menurunkan potensiometer. Nah, ini berkebalikan. Tegangan inputnya semakin turun dan tegangan outputnya semakin naik. Untuk arus input dan arus outputnya juga ikut turun. Nah, untuk bentuk gelombangnya sendiri seperti ini. Saya kembalikan ke awal dulu. Nah, untuk gelombangnya seperti ini. Jika saya naikkan tensiometernya. Jika saya turunkan, nah, untuk bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa potensiometer dinaikkan, maka arus input dan arus outputnya akan ikut naik, tegangan input akan naik, dan tegangan outputnya akan turun. Sedangkan pada saat potensiometer diturunkan, maka arus input dan arus outputnya akan turun, dan tegangan input akan turun juga, sedangkan tegangan outputnya akan naik. Nah, untuk langkah berikutnya, yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 0,1 volt. Ukurlah tegangan masukan VI dan keluaran VO, kemudian putar-putarlah tensiometer, perhatikan yang terjadi. Nah, di sini diketahui bahwa VI-nya 1,03 volt dan VO-nya, V0-nya, output-nya 11,1 volt. Untuk membuktikannya, kita langsung saja ke aplikasi Proteus.
Nah, ini SW1-nya on, ini dalam keadaan stabil. Nah, di sini V inputnya 1,03 volt dan V outnya 11,1 volt. Dari sini saya akan mencoba menaikkan potensiometer. Bisa dilihat perubahannya bahwa V in terus naik dan V outnya turun, sedangkan I-nya ikut naik. Arus input maupun outputnya ikut naik. Nah, saya akan mencoba menurunkan tensiometer. Nah, ini untuk VI-nya turun dan V out-nya semakin naik. Sedangkan arus input maupun arus output-nya ikut turun. Untuk bentuk gelombangnya sendiri seperti ini. Saya kembalikan ke posisi awal dulu. Apabila potensiometernya saya naikkan, maka gelombangnya akan semakin membesar. Ini saya kembalikan ke awal lagi. Ini normalnya. Apabila saya turunkan, maka gelombangnya ikut mengecil. Nah, bisa dilihat seperti itu. Jadi, yang terjadi itu sama kayak rangkaian sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan bentuk gelombang pada saat SW1 off dan saat SW1 on. Pada saat SW1 on, apabila tensiometer dinaikkan, maka gelombang outputnya akan membesar. Apabila tensiometer diturunkan, maka gelombang outputnya akan mengecil. Hal ini disebabkan karena tensiometer memiliki fungsi sebagai pengatur volume pada berbagai rangkaian audio atau video seperti amplifier, DVD player, radio, dan lain-lain. Juga potensiometer berfungsi sebagai pengatur output tegangan pada rangkaian power supply. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.